Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak menyangka akan melihat anggrek vitalitas di sini. Adapun efeknya, tentu saja King Sui mengetahuinya dengan baik. Wanita itu tidak menunjukkan perubahan apapun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan King Sui bisa mencium aroma anggrek samar yang datang darinya. Sudah lama sekali sejak seseorang datang mencariku. Vitalitas saya telah menurun dan begitu pula kemampuan saya. Karena Anda berhubungan baik dengan Miner, silakan. Jika itu bukan sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan, saya akan membantu Anda jika saya bisa. Wanita itu berkata dengan lembut. Aku ingin tahu di mana letak sekte teratai. Tidak, King Sui tidak terkejut dengan jawaban langsung saat dia hanya melanjutkan, saya ingin menemukan seseorang dari sekte Lotus. Apakah ada cara untuk melakukannya? Lalu bisakah kamu membantuku menyampaikan pesan? Tanya King Sui. Saya bukan lagi anggota dari sekte Lotus, ucap wanita itu. Mengapa? Apakah karena sekte Lotus atau karena kamu? Tanya King Sui. Saya adalah orang yang bersikeras untuk pergi. Apa gunanya seseorang dengan kemampuan seperti saya tinggal di sekte teratai? Wanita itu berkata dengan tenang. Bahkan emosinya tenang. Baru kemudian King Sui menyadari bahwa wanita ini tidak sederhana. Tidak seperti yang dikatakan Hu Yimin, karakternya banyak berubah. Dalam situasi seperti itu, tidak mudah untuk melakukan ini. Itu karena ini juga untuk meringankan hidup dan mati. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa dalam situasi seperti itu di mana dia tidak memiliki pilihan, dia telah pasrah pada takdir. Ini menjadi kebiasaan. Ini berbeda dengan tidak menyerah pada sedikit pun harapan. Ini adalah mentalitas yang menunjukkan bahwa dia menghadapinya dengan tenang. Tapi aku tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menghubungi orang-orang dari sekte teratai sekarang. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika saya dapat mengobati kondisi Anda, dapatkah Anda membantu saya menyampaikan pesan? King Sui bertanya dengan serius. Meskipun wanita itu sangat berbudaya, dia hampir meledak. Apa ini tadi? Mengesampingkan fakta apakah dia bisa memperlakukannya atau tidak, bahkan jika dia bisa, itu hanya agar dia bisa membantunya menyampaikan pesan. Hu Yimin juga tertegun, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kamu bisa mentraktirku. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia sama sekali tidak percaya pada King Sui. Saya tidak bisa yakin sepenuhnya. Jika saya tidak bisa merawat Anda, Anda dapat membantu saya. Tidak ada ruginya bagimu. Bagaimana menurut Anda? Wanita itu memandang King Sui untuk waktu yang sangat lama. Jika bukan karena Miner membawamu ke sini dan sangat merekomendasikanmu, aku pasti akan mengusirmu. King Sui tidak menawar tentang ini tetapi tersenyum dan berkata, lalu Nona Diwu telah menyetujui kondisi saya. Saya setuju, tentu saya setuju. Mengapa saya tidak setuju dengan penawaran bagus seperti itu? Prasyaratnya adalah Anda bisa menyembuhkan saya. Wanita itu terus berkata dengan tenang. Baik, kalau begitu aku akan memberimu pengobatan sekarang. Apakah itu nyaman? Ini, Miner, kenapa kamu tidak kembali dulu? Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Wanita itu melihat ke arah Hu Yimin dan berkata. Hu Yimin memandang King Sui. Yang terakhir mengangguk dan dia pergi. Ayo, siapa yang kamu cari? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Kita bisa melupakan perawatannya. Wanita itu berkata dan menuju ke aula. King Sui tercengang, tetapi dia akhirnya mengerti. Untuk mengatakannya dengan hampa, dia tidak percaya bahwa dia bisa memperlakukannya. Alasan dia melakukan semua ini adalah untuk Hu Yimin. King Sui mengikutinya ke aula. Ruangan itu tidak didekorasi dengan mewah dan tampak sangat sederhana dan bersih.
Saya ingin mencari Di Chen, ucap King Sui akhirnya mengatakannya. Mengenai perawatannya, dia sudah memutuskan untuk melakukan apa yang dia bisa untuknya. Di Chen, Anda sedang mencari Di Chen. Anda dari 5 benua. Wanita itu memandang King Sui dengan sangat heran. Sepertinya Anda mengenalnya. Ini bagus. King Sui berkata dengan bersemangat. Dia adalah gadis suci dari sekte teratai. Saya tidak akan dapat membantu Anda dalam hal ini. Wanita itu menghela nafas dan berkata tanpa daya. Mengapa? Tanya King Sui. Meskipun King Sui telah menebak ini, dia masih sedikit cemas. Lagi pula, tidak mudah menemukan seseorang yang bisa menyampaikan pesan untuknya. Juga tidak diketahui apakah kakak perempuan tertua Huiya akan kembali tahun ini. Dia tidak bisa menunggu lebih lama, juga tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia memiliki kekuatan sekarang, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi sekte teratai. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Bagaimanapun, tidak mudah bagi sekte besar untuk menyembunyikan lokasi mereka. Karena itu, dia tidak pernah mempertimbangkan ini sebelumnya. Akhirnya, dia mengetahui bahwa bahkan orang biasa pun tidak tahu lokasinya. Orang biasa tidak akan bisa bertemu dengan Holy Maiden. Tidak ada cara untuk menyampaikan pesan padanya. Saya telah meninggalkan sekte Lotus dan saya tidak berdaya bahkan jika saya ingin membantu Anda. Wanita itu berkata, merasa sangat kasihan. King Sui ragu-ragu sejenak. Dia tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menanyakan lokasi sekte Lotus. Dia hanya bisa berkata, aku akan mentraktirmu dulu. Saya akan memikirkan solusi sendiri di lain waktu. Saat dia mendengar kata-kata King Sui, wanita itu terkejut. Dia sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membantunya di akun Huimin. Meskipun dia tidak bisa membantunya, dia sudah melakukan yang terbaik. Dia tidak mengharapkannya untuk mengatakan bahwa dia masih akan membantu merawatnya. Kondisinya bukanlah salah satu yang bisa diobati dengan mudah. Saya ingin membantu Anda, tetapi sebenarnya tidak ada yang dapat saya lakukan untuk membantu. Anda tidak akan dapat mengobati kondisi saya. Anda tidak perlu mengatakan ini. Wanita itu berbicara dengan sopan. Dia tidak ingin mengatakan bahwa King Sui tidak perlu bertindak lagi. Mari kita kesampingkan masalah ini dulu. Sejak saya datang, Anda harus membiarkan saya mencoba. Apakah Anda benar-benar ingin menyerah? Anda tidak akan rugi bahkan jika Anda mengizinkan saya mencoba. King Sui menatapnya dengan serius. Kamu benar-benar ingin mencoba? Baiklah, mari kita coba. Ucap wanita itu tidak berharap banyak untuk itu. Sudah 3 tahun. Dengan kemampuan klan Diwu, mereka mencari banyak alkemis dan tabib. Namun, hanya ada satu kesimpulan, bahwa itu tidak dapat diobati. Jika pria ini mengatakan bahwa efeknya hanya akan diketahui setelah serangkaian perawatan, dia akan merasa jijik karenanya. Klan Diwu bahkan membawakan sesuatu yang dapat meregenerasi tubuh seseorang untuknya, dan telah sangat disayangi oleh klan tersebut. Namun, tidak diketahui apakah itu karena dia memiliki kedua kakinya atau alasan lain mengapa dia bisa berjalan. Saluran meridiannya memang menjadi sedikit lebih baik, tetapi belum bisa pulih sepenuhnya. Kemerosotan tubuhnya menjadi lebih baik. Namun, karena fakta bahwa saluran meridian kedua kakinya hancur total, kerusakan tubuhnya dimulai lagi 1 tahun kemudian. Hal ini menyebabkan klan Diwu dan wanita ini sama-sama putus asa. Klan tidak menyembunyikannya darinya. Faktanya, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya darinya. Ketika waktu berlalu, dia juga terbiasa. Meskipun tubuhnya memburuk, dia masih bisa bertahan selama 8-10 tahun lagi. Namun, hari-hari seperti itu tidaklah baik. Hidup adalah siksaan, tapi dia tidak tahan mati. Dia masih muda dan tidak ingin mati juga. Tapi begitulah kehidupan, di luar kendali seseorang. Apakah ada bak mandi di sini? King Sui bertanya. Iya, segera. Bak mandi yang tingginya setengah dari seseorang dibawa keluar. King Sui mengeluarkan setetes musim semi kehidupan dan membiarkan wanita itu meminumnya.
Ini adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menopang hidup seseorang. Selanjutnya, bak mandi ditopang dan api yang menyala disimpan di bawahnya. Selama proses ini, wanita itu sebenarnya sangat heran. Itu karena kejatuhan dari musim semi kehidupan sebelumnya sepertinya memberinya sedikit harapan. Dia sudah menduga bahwa itu adalah musim semi kehidupan, tetapi dia tidak bertanya. Ketika air di bak mandi mendidih, King Sui memasukkan beberapa tanaman obat. Banyak dari mereka yang sangat berharga. Untuk kondisinya, tidak ada gunanya menggunakan obat untuk memperpanjang hidup seseorang. Dia perlu membersihkan semua saluran meridian di tubuhnya dan membiarkan saluran yang hancur bekerja lagi, dengan demikian menghidupkan kembali vitalitas di tubuhnya. Kerusakan yang parah pada tubuhnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Seseorang yang sedih dan kehilangan semua harapan terkadang akan mulai menemukan vitalitas dalam tubuhnya mulai memburuk. Itu mungkin juga terjadi ketika seseorang harus menghadapi rintangan dan tekanan besar dalam hidup. Seseorang dapat menua dengan cepat ketika berada dalam keadaan seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Turunnya kultivasi, harapan klan, dia membawa tekanan besar yang berkontribusi pada kondisinya. Selain bisa mengubah kondisi tubuhnya, tetes mata air kehidupan sebelumnya juga bisa membangkitkan sebagian vitalitas dalam tubuhnya. Nona Diwo, Anda bisa masuk sekarang. King Sui berkata ketika dia melihat bahwa air telah benar-benar mendidih dan kekuatan obat dari tumbuhan sudah meresap ke dalam air. Seperti itu. Wanita itu bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, begitu saja. Efeknya akan lebih baik jika Anda memakai lebih sedikit pakaian. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia merasa sepertinya dia akan memanfaatkan jika dia mengatakannya sekarang. Kamu seorang alkemis yang baik. Wanita itu berkata dengan lembut dan kemudian melepas pakaian luarnya, meninggalkan lapisan tipis kain sutra padanya. Pakaian dalam hitamnya bisa terlihat samar dan kulit putih saljunya juga terlihat tidak jelas. Lekuk tubuhnya yang terwujud dengan baik memiliki daya tarik yang besar bagi mereka. Apakah pemandangannya bagus? Wanita itu melihat bahwa King Sui sedang mengawasinya. Tidak buruk, King Sui berkata dengan serius. Alasan wanita itu menanyakan ini adalah karena dia tidak merasa tidak nyaman dari tatapan King Sui. Ketika pria diam-diam memandangi wanita, itu membuat mereka terlihat vulgar. Namun, jika mereka menonton dengan tenang dan berani dan bahkan memberikan pujian secara terbuka, itu akan menjadi situasi yang berbeda. Paling tidak, itu akan lebih baik daripada melihat-lihat. Wanita tidak menyukai pria pengecut. Wanita itu melayang dan mendarat di bak mandi. Air mencapai sampai ke tulang selangkanya dan uap dengan cepat membasahi rambutnya. King Sui kemudian menuangkan 3 tetes musim semi kehidupan ke dalam bak mandi. Musim semi kehidupan sangat berharga, tetapi dia bisa mendapatkan 1 tetes dalam waktu kurang dari sehari dari alam Valet Jade Immortal. Tentu saja, hitungan 1 hari adalah dari dunia luar. Prosesnya berlangsung sekitar 6 jam dan air terus mendidih hingga semua air menguap. Hanya seorang kultivator yang bisa melewati ini. Orang-orang biasa pasti sudah matang. Setelah semua air mengering, King Sui dengan cepat membiarkannya berbaring di tempat tidur. Dia kemudian mengambil jarum emas dan mulai merawat saluran meridian yang rusak di kaki wanita itu. Saat dia menerapkan akupuntur 5 elemen untuk merangsang vitalitasnya melalui 5 elemen. Bagi King Sui, melakukan semua ini tidaklah sulit. Namun, itu tidak akan sama untuk orang lain. Itu karena mereka tidak memiliki ki dari teknik penguatan kuno dan kekuatan kelahiran kembali seperti dia. Inilah alasan mengapa akupuntur King Sui sangat menakjubkan. Merangsang potensi, memperkuat fondasi, jarum emas 9 yang. King Sui dapat merasakan bahwa vitalitas dalam tubuh wanita itu pulih dengan cepat. Dia merasa bahwa kakinya mendapatkan kekuatan, dan aliran darah dan ki asal juga kembali. Saat itulah dia akhirnya percaya bahwa pemuda ini bisa merawatnya. Melihat jarum emas yang sangat tipis yang menutupi seluruh kakinya, dia tidak bisa membantu tetapi menilai pria ini sekali.
Dia sangat muda dan tampan. Ini adalah pria muda yang jahat. Untuk berpikir bahwa dia mampu mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia memahami tubuhnya dengan baik dan dapat dikatakan bahwa dia sebagian besar telah pulih. Di masa lalu, Qi asalnya tidak dapat mengalir, tetapi sekarang, dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. 81 jarum emas menusuk kakinya saat berputar dan bergetar. King Sui sesekali menjentikkan jarum emas ini. Setiap kali sebuah jarum dijentikkan, itu akan menjadi seolah-olah resonansi tercipta ketika jarum emas lainnya akan bergerak bersamaan. Prosesnya berlangsung hingga matahari terbenam. King Sui menyimpan jarum emas itu. Lapisan keringat tebal telah muncul di wajahnya dan dia menyekanya dengan lengan bajunya. Pengurangan energi dari proses akupuntur ini tidak akan kalah dengan pengalaman yang bisa dialami dalam pertempuran yang sebenarnya. Cobalah untuk merasakannya. Lihat apakah Anda dapat mengedarkan Qi Anda sekarang. King Sui menyimpan jarum emas dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa sekarang. Saya bisa merasakannya. Saya hanya tidak yakin apakah saya masih dalam mimpi. Ini sangat mirip dengan adegan dari mimpiku, tapi kali ini, rasanya sedikit lebih realistis. Saya takut ketika saya bangun, semuanya akan kembali seperti semula. Wanita itu berkata dengan tenang. Ini nyata, ini bukanlah mimpi. Buktikan itu. Wanita itu memandang King Sui. Membuktikan. Bagaimana aku melakukan itu? King Sui juga tercengang. Beri aku ciuman. Ucap wanita itu tampak sangat tenang. Mungkin karena dia merasa bahwa dia berada dalam mimpi dan karenanya sangat berani. King Sui tercengang. Apa ini tadi? Tampaknya tidak pantas baginya untuk menciumnya, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia jelas kewalahan karena kejutan besar dan tidak baik baginya untuk terus tetap dalam keadaan linglung seperti itu. Ini bisa dianggap sebagai bentuk lain dari kehilangan kendali atas pikirannya. King Sui tidak mengambil tindakan apapun. Namun, wanita itu memeluknya dan kemudian dia merasakan sentuhan lembut dan lembab di bibirnya. Lidah kecilnya mencapai mulutnya seperti ular kecil. Namun, dia tiba-tiba dan dengan cepat mendorong King Sui pergi. Tidak kusangka ini nyata, jangan terlalu memikirkannya. Anggap saja sebagai hadiah tambahan untukmu, ucap wanita itu terdengar sedikit kesal. King Sui merasa murung. Dia belum bisa menunjukkan reaksi apapun sebelum semuanya berakhir. Hadiah tambahan. Lalu apakah itu berarti ada hadiah lain? King Sui bertanya. Apa kau tidak mencari di Chen? Sekarang saya bisa membantu Anda. King Sui memandangi wanita itu dan menyadari bahwa kemampuannya tanpa sadar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan masih meningkat pesat, atau lebih tepatnya, pulih dengan cepat. Oh, Anda dapat membantu saya menghubungi dia. King Sui juga cukup terkejut. Sekarang saya bisa. Itu karena aku bisa kembali ke sekte teratai lagi. Jadi saya secara alami dapat membantu Anda menghubunginya. Oh, benar. Apa hubungan kalian berdua? Ucap wanita itu sepertinya hanya memikirkan pertanyaan ini sekarang. Dia istriku. Alasan saya datang ke benua barat adalah untuk mencarinya. King Sui berkata dengan lembut. Istri, bagaimana mungkin? Holy Maiden tidak akan menikah. Wanita itu berkata dengan heran. Maka dia tidak bisa menjadi Holy Maiden. King Sui berkata dengan santai. Kamu membuat segalanya terdengar sangat mudah. Apa menurutmu mudah untuk menjadi seorang Holy Maiden? Selain itu tidak dapat dicapai hanya karena seseorang ingin menjadi satu dan bukan sesuatu yang dapat dengan mudah ditinggalkan. Ucap wanita itu. Saya pikir mereka tidak diizinkan untuk menikah. Apa yang akan terjadi jika mereka menikah? King Sui memikirkannya sebelum dia bertanya. Jika seorang Holy Maiden ingin menikah, dia harus mengembalikan semua yang telah diberikan sekte kepadanya. Apa yang sekte itu berikan padanya? King Sui memikirkannya dan bertanya. Penanaman. Maksudmu dia harus melumpuhkan kultivasinya? Tepat sekali. King Sui tersenyum. Lupakan, jangan bicarakan ini. Kita akan lihat bagaimana setelah aku bertemu dengannya.
Dia memikirkannya dan berkata, saat ini, dia tidak takut dengan Sekte Lotus. Itu akan bagus. Oh benar, saya dipanggil Diwu Zixia. Namamu memiliki karakter. Mungkin setiap orang yang pernah mendengarnya akan mengingatnya. Ucap King Sui tersenyum. Apakah Anda mengatakan bahwa nama saya terdengar buruk? Ucap wanita itu. Tidak ada nama yang terdengar buruk, hanya orang yang terlihat buruk. Ucap King Sui tersenyum. Kalau begitu menurutmu namaku terdengar bagus. Itu benar, kamu bijaksana. Baik, Anda tinggal di sekitar dan memberi saya waktu. Aku akan kembali ke Sekte Teratai dulu dan kemudian membawanya untuk bertemu denganmu. Diwu Zixia berkata kepada King Sui. Apakah itu akan memakan waktu lama? King Sui memikirkannya dan bertanya. Tidak akan. Ada rute unik ke Sekte Lotus. Ini akan sangat cepat dan Anda tidak perlu menunggu lama. Saya pasti bisa kembali sebelum tahun baru. King Sui bersukacita ketika dia mendengar apa yang dikatakan Diwu Zixia. Bagaimanapun, dia memperkirakan sebelumnya bahwa dia hanya akan bisa bertemu dengan saudara perempuan Huiya pada tahun baru. Hanya pada saat itulah dia dapat memikirkan cara untuk menyampaikan pesannya. Dia mengeluarkan surat yang ditinggalkan Di Chen untuknya. Setelah banyak pemikiran dan pertimbangan yang cermat, dia menyerahkannya kepada Diwu Zixia. Tolong serahkan ini padanya saat kau melihatnya. Katakan saja padanya bahwa saya di sini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sangat emosional. Diwu Zixia mengambil alih surat yang diberikan oleh King Sui dan menyimpannya dengan hati-hati. Dia tidak memeriksa surat itu. Saya pasti akan menyerahkan surat ini padanya dan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dia untuk keluar. Saya hanya mengenalnya untuk waktu yang singkat. Jadi kami hampir tidak dianggap teman dan dia memiliki sedikit teman. Pada dasarnya, dia tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Diwu Zixia menjelaskan sambil menatapnya. Terima kasih, saya tahu itu. King Sui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Alam kultivasi Di Chen tiba-tiba naik terlalu banyak. Bahkan dia sendiri tidak tahu kultivasi apa yang dimiliki Di Chen sekarang. Mungkin karena kultivasinya naik terlalu cepat dalam waktu singkat yang menyebabkan kepribadiannya berubah. Bisa juga dia tidak bisa kembali untuk saat ini, yang membuatnya hanya menyimpan orang dan hal-hal yang dia rindukan di dalam hatinya. Bahkan ketika dia mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa saat itu, hal-hal seperti itu tidak terjadi padanya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Di Chen pasti telah meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang konyol. Persepsinya juga memberitahunya bahwa dia pasti jauh lebih kuat dari putri tertua saat ini. Faktanya, dia pasti akan lebih kuat dari Saint Child. Bagaimanapun, wanita suci dari Sekte Teratai setara dengan menjadi murid utama. Tentu saja, kemungkinan dia telah menyerap energi platform teratai selama beberapa tahun ini. Mungkin kekuatan yang dia raih saat itu tidak menakutkan. Ini juga tebakan King Sui. Dia merasa bahwa terlepas dari betapa kuatnya Di Chen, dia tidak seharusnya lebih kuat dari dirinya. Seharusnya aku yang berterima kasih. Kembalilah ke klan Diwu bersama saya hari ini dan izinkan saya memperkenalkan Anda kepada keluarga saya. Aku akan kembali ke Sekte Lotus besok. Diwu Zixia tersenyum dan berkata, tunggu sampai aku bertemu Di Chen. Saat itu, saya pasti akan mengunjungi Anda dan keluarga Anda. King Sui menanggapi setelah berpikir dengan hati-hati. Jika dia pergi sekarang, sepertinya dia mencoba mengambil pujian atas prestasi orang lain. Akan lebih baik baginya untuk berhenti untuk jangka waktu tertentu. Aku juga baik-baik saja dengan itu. Tapi aku harus segera kembali hari ini karena aku akan berangkat ke Sekte Teratai besok. Diwu Zixia sekali lagi menekankan maksudnya. Saat dia melihat sekeliling, dia merasa sangat enggan untuk pergi. Dia sudah tinggal di sini cukup lama. Di masa depan, waktu yang dia habiskan untuk tinggal di sini akan sangat berkurang. Meski begitu, dia masih berencana untuk tinggal di sini di masa depan setiap kali dia punya waktu karena tempat ini seperti surga baginya.
King Sui juga bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Dia ingin mengantarnya pergi tetapi dia menolak. Karena itu, Diwu Zixia juga tidak bersikeras melakukannya. Dia memandang saat King Sui mengendarai gajah naga bersisik emas dan pergi, sangat menyadari bahwa pria ini bukan hanya seorang dokter yang kuat, tetapi juga seorang pejuang yang kuat. King Sui kembali ke Huklan. Setelah mengetahui bahwa dia memperlakukan Diwu Zixia, mereka semua kagum. Reaksi pertama mereka adalah mereka semua merasa sangat sulit untuk percaya. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat meyakinkan diri sendiri untuk percaya bahwa dia memperlakukannya karena mereka semua tahu lebih dari siapapun tentang kondisi Diwu Zixia. Bahkan pil obat yang terdiri dari tulang orang mati dan beberapa alkemis tua tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Jauh di lubuk hati, mereka benar-benar menyimpulkan itu sebagai penyakit yang fatal. Aku percaya kamu. Diwu Zixia telah pulih. Sepertinya situasi klan Diwu akan berubah lagi. Hu Yezong tersenyum dan berkata, saya juga. King Sui, keterampilan medis Anda memang luar biasa dan unik. Hanya keahlian medis Anda saja yang cukup untuk membuat Anda berdiri di puncak benua barat. Baik Hu Yezong dan Hu Yimin tahu lebih dari siapapun tentang apa yang dia mampu lakukan. Sebenarnya, saudara kandung dari Huklan juga bisa merasakan bahwa King Sui benar-benar tangguh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sekarang mereka juga yakin dengan itu. Alasan mengapa mereka semua sangat terkejut adalah karena klan Diwu benar-benar kuat. Namun, tidak ada alkemis dan tabib hebat yang mereka pekerjakan yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Ayah Huiya, bersama dengan beberapa orang lainnya, sekali lagi berterima kasih kepada King Sui. Bagaimanapun, seseorang yang merupakan alkemis yang kuat sekaligus tabib adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka minta. Dia tidak akan pernah mengira teman putri kecilnya menjadi sekuat ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Huiya dalam hal betapa bahagianya dia. Alasannya adalah banyak orang di klannya sekarang memujinya karena memiliki mata yang baik untuk menemukan seorang saudara yang merupakan seorang tabib dan alkemis yang tangguh. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah, karena King Sui menyembuhkan Diwu Zixia, klan Diwu akan berhutang budi padanya yang sangat besar. Oleh karena itu, mengingat bahwa King Sui benar-benar dekat dengan klan Hu, orang yang akan dapat memperoleh manfaat paling banyak saat itu kemungkinan besar adalah klan Hu. Sebenarnya Hu Clan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Diwu Clan, karena baik Hu Yimin maupun Hu Yiqian sangat dekat dengan Diwu Zixia. Hu Yiqian adalah saudara perempuan Hu Yiya di sekte teratai. Meskipun kedua klan tidak berdiri di level yang sama, interaksi antara junior muda dari masing-masing klan bisa membantu membuat klan lebih dekat. Selain itu, junior dari Hu Clan juga memiliki potensi yang lumayan, terutama di generasi Hu Yiqian. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, Hu Clan akan terus menguat. Hu Yizong dan Hu Yimin, Hu Yiqian dan Hu Yiya. Hanya keturunan Hu Clan ini yang cukup untuk secara signifikan meningkatkan kekuatan keseluruhan Hu Clan. Apalagi Hu Clan masih memiliki cabang lain. Pasukan baru dari klan tertentu bisa dikatakan sangat penting. Oleh karena itu menjelaskan alasan mengapa klan aristokrat tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk mengasuh junior dari klan mereka. Harus ada orang yang kuat dari setiap generasi untuk mengangkat pot. Mereka bahkan mungkin akan mengasuh beberapa dari mereka sekaligus. Untuk waktu berikutnya, King Sui memperhatikan bahwa Chen Clan benar-benar mulai mengetahui tempat mereka. Chen Fuding tidak lagi muncul. Dia tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan klan Diwu, tetapi sekarang, orang-orang kelas atas semuanya telah disadarkan akan satu hal. Artinya, Diwu Zixia telah pulih. Baru sekarang King Sui mengetahui bahwa Diwu Zixia adalah wakil perawan suci. Artinya, dia adalah eksistensi yang akan mengambil alih sebagai Holy Maiden kapan saja. Bahkan jika dia gagal melakukannya, dia masih akan berakhir setidaknya sebagai penatua atau bahkan posisi yang lebih tinggi di masa depan. Tidak ada rahasia mutlak di dunia ini. Untuk beberapa alasan, orang-orang dari klan Diwu datang mencarinya. Selanjutnya, itu adalah ayah Diwu Zixia.
King Sui tidak tahu apakah itu karena Diwu Zixia memberitahu klannya bahwa dia memperlakukannya. Dia adalah pria yang terlihat sangat tampan dan sepertinya dia berusia paruh baya. Namun, dia tampak seperti seseorang yang tidak akan membiarkan orang lain memperhatikan penampilannya. Ini adalah pria yang sangat menarik. Selanjutnya, dia juga sangat kuat, tetapi setelah bertemu King Sui, dia menjadi lebih terkejut. Jika saya tidak salah, Anda harusnya Tuan King. Saya Diwu Huangyu. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Saya ingin tahu apakah Anda bebas untuk datang dan berkunjung ke rumah saya agar kami dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada Anda. Pria itu berkata dengan sangat serius. Dia terdengar sangat tulus. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kedalaman pria ini. Tuan Diwu, Anda tidak harus terlalu formal. Alasan mengapa saya menyembuhkan putri Anda hanya untuk membantunya. Sebenarnya, Anda tidak perlu merasa berhutang untuk apapun. Ucap King Sui menangkupkan tangannya dan menanggapi dengan cepat. Ini mungkin tidak berarti apa-apa bagimu, tapi bagi kami, itu adalah bantuan yang sangat besar yang tidak akan pernah bisa kami berikan padamu. Namun, saya masih sangat ingin berterima kasih dengan sepenuh hati. Diwu Huangyu mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia terdengar sangat serius saat mengucapkan kata-kata ini. Jika sudah waktunya untuk serius, dia pasti akan bersikap serius. Ini adalah sikap. Terkadang, sikap seseorang akan menentukan hasil dari sesuatu. Kata-katanya membuat King Sui memiliki kesan yang lebih baik tentangnya. Alasannya adalah King Sui juga seseorang seperti ini. Bagaimana dengan ini? Ketika Nona Diwu kembali, saya akan mengunjungi kalian. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Diwu Huangyu memikirkannya sebentar. Baiklah, pintu ke klan Diwu terbuka untukmu kapan saja. Klan Diwu akan selamanya mengingat bantuan yang telah Anda lakukan untuk kami. Ucap Diwu Huangyu lalu pergi. King Sui tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia adalah orang yang sederhana, dia hanya membantu karena dia ingin melihat Di Chen. Membantu orang lain tanpa meminta imbalan mungkin merupakan keuntungan terbesar dari semuanya. Sikap seseorang sangat penting, atau lebih tepatnya, itu yang paling penting. Untuk hari-hari yang tersisa, King Sui menghabiskan waktunya berjalan-jalan di dekat kota kekaisaran. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Pada malam hari, dia akan memasuki alam Valet Jade Immortal untuk berkultivasi, sedangkan pada siang hari, dia akan terus melihat-lihat. Dia tidak berencana untuk tinggal di Huklan untuk jangka waktu yang lama. Tanpa disadari, hampir 1 bulan telah berlalu. King Sui tidak pergi terlalu jauh. Kota kekaisaran sangat besar dan cukup baginya untuk bersenang-senang. Imperial City Blacksmith Store. King Sui melihat sebuah bangunan yang megah dan megah. Setelah dia melihat 4 kata di atasnya, didorong oleh rasa ingin tahu, dia berjalan ke toko. Ada banyak orang di sini. Banyak prajurit keluar masuk toko. Melalui aura mereka, King Sui sudah bisa merasakan bahwa mereka semua adalah pejuang di tingkat master negara. Bahkan ada beberapa yang hampir sekuat ayah Huiya. Bagian luar bangunan terlihat sangat megah dan megah. Namun desain internalnya terlihat agak sederhana. Itu membuat orang merasa bahwa tempat itu tampak sederhana dan tanpa hiasan. Begitu King Sui masuk, matanya menjadi cerah. Beginilah seharusnya penempaan yang benar. Tidak ada gunanya meski terlihat sangat cantik. Toko pandai besi kota kekaisaran. King Sui tidak yakin apakah itu seseorang dari keluarga kerajaan, tetapi mengingat bahwa orang-orang yang berani menggunakan kata-kata kota kekaisaran di kota tersebut sangat jarang. Berbicara secara logis, kemungkinan hanya orang-orang dari keluarga kerajaan yang diizinkan untuk menggunakannya. Begitu dia masuk, dia menyadari bahwa bagian dalam toko itu sangat besar. Panjang dan lebarnya lebih dari 300 meter. Ada deretan rak dengan barang di atasnya. Di atasnya ada senjata, baju besi, perisai, dan sebagainya. Tempat ini bisa dibilang memiliki banyak barang. King Sui mengamati para pandai besi di sini.
Jumlah mereka cukup banyak. Meskipun mereka cukup baik, sebagian besar dari mereka tidak dapat menarik perhatiannya. Ada juga minoritas yang cukup baik. Mereka yang bisa mendapat pujian yang cukup baik darinya pasti sangat bagus. Bagaimanapun, ini adalah kota kekaisaran. Yang terpenting, itu juga karena King Sui sudah berdiri di tingkat yang lebih tinggi, ini tidak dapat membantu. Tuan, apakah Anda butuh bantuan? Seorang pelayan pria muda mendekati King Sui dan bertanya dengan sopan. Aku akan melihat-lihat dulu. Jika ada yang perlu saya bantu, saya akan mencari Anda. King Sui menanggapi dengan senyuman. King Sui berdiri di depan rak panjang dan melihat berbagai jenis biji yang ditampilkan di atasnya. Ada juga barang-barang seperti kulit binatang karena banyak barang yang ditampilkan di sini. Selain itu, mereka berkualitas tinggi. Hanya ini sudah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan toko pandai besi biasa. Dibandingkan dengan produk jadi yang ditampilkan di sana, King Sui lebih tertarik pada materi. Produk di sini memang cukup bagus. Sayangnya, dia sudah memiliki yang stone, valet jade, meteorite, moonstone dan bahan berharga lainnya di alam valet jade immortal. Dia hanya melihat-lihat toko. Setidaknya untuk saat ini, belum ada yang berhasil menarik perhatiannya. King Sui mengikuti rak panjang dan berjalan ke depan. Orang-orang di sini sering meninggalkan tempat ini dan kemudian kembali lagi ke sini untuk mencari barang. Mayoritas orang di sini hanya dapat menemukan hal-hal yang mereka sukai. Sebenarnya, setelah seseorang mencapai kekuatan di atas 1000 matahari, dia tidak akan lagi datang ke sini untuk mencari barang. Pandai besi asli dari keluarga kerajaan sebenarnya tidak ada di sini. Tidak mungkin bagi mereka untuk memalsukan sesuatu di sini. Alasannya adalah, tidak ada hal di sini yang dapat memenuhi kebutuhan internal mereka. Banyak klan aristokrat menarik prajurit yang kuat dengan mengandalkan teknik pertempuran, baju besi, senjata, dan pil obat. Saat ini, King Sui merasa seperti tidak ada yang dia butuhkan di sini. Tidak mungkin kekuatannya mengalami lompatan besar lainnya selama ini. Adapun senjata, baju sirah dan pil obat, dia sudah memiliki semuanya. Karenanya, niatnya di sini lebih ke arah hanya untuk melihat-lihat daripada menemukan sesuatu yang dia butuhkan. Ada banyak orang yang berjalan-jalan di sekitar bagian material. Kemungkinan besar mereka sedang mencari bahan untuk menempa senjata mereka. Biasanya, sense spiritual King Sui akan dibiarkan aktif karena dia juga berharap dia akan mengalami hal-hal yang menarik minatnya. Tiba-tiba, King Sui merasakan energi yang dipahami dengan baik. Itu tidak terlalu kuat, tapi sangat tenang. Dia mengikuti dengan penglihatannya dan melihat batu hitam namun cerah yang hampir seukuran kepalan tangan. Ini bisa dikatakan sangat eye-catching. Pada dasarnya, semua orang di toko akan memeriksa barang itu. Tapi begitu mereka bertanya tentang harganya, mereka akan segera pergi karena penjual hanya ingin menukar barang itu dalam perdagangan. Selain itu, permintaan pertukaran mereka sangat tinggi. Mereka menuntut kristal iblis senilai 1000 matahari atau 3 inti dengan level yang sama. Setelah mendengar harganya, semua orang mundur. Satu-satunya hal yang istimewa tentang batu hitam itu adalah tampilannya yang cukup bagus. Karenanya, begitu mereka mendengar harganya, mereka kehilangan semangat untuk menawarinya. Meskipun batu itu terlihat sangat indah tetapi jika hanya dijual karena penampilannya, seseorang sudah dapat membeli sesuatu yang serupa dengan hanya mengeluarkan sedikit uang. Tentu saja, di antaranya, masih ada orang yang datang ke sini untuk melihat batu untuk melihat apa yang misterius tentangnya. Kesimpulan yang mereka dapatkan adalah bahwa ada sedikit fluktuasi spiritual di atasnya. Namun, fluktuasi spiritual ini tidak akan sebanding dengan harga tersebut. Faktanya, itu sama sekali tidak sebanding dengan harganya. Oleh karena itu, hanya orang idiot yang akan menukarnya. Bukan idiot biasa, tapi idiot yang sangat kaya. Ketika King Sui melihat mereka meletakkannya, dia mengoperasikan teknik penglihatan surgawi dan memuncaknya. Setelah melakukannya, dia menjadi sangat gelisah.
Black Moon Star. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia berhasil mempelajarinya dengan teknik penglihatan surgawi. Teknik penglihatan surgawi King Sui adalah teknik luar biasa yang membantunya mengevaluasi berbagai hal. Pada dasarnya, melalui teknik penglihatan surgawi, dia secara kasar dapat mengevaluasi objek apapun. Efek bisa dipalsukan dengan sebuah benda. Terbatas pada senjata, pelindung, cambuk, perisai, aksesori, dan lainnya. Ini bisa membantu meningkatkan kemampuan target secara permanen dengan satu level. Ada juga kemungkinan tetap bahwa itu akan gagal. Setelah gagal, bintang bulan hitam akan menghilang. Jantung King Sui berdenyut saat dia selesai membacanya. Semua kemampuan objek tertentu akan naik satu tingkat. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika bukan karena pedang biduknya sekarang menjadi pedang spiritual, dia pasti akan memilih pedang biduk sebagai pilihan pertamanya. Ini akan membantu meningkatkan kemungkinannya untuk berubah menjadi senjata kelas legendaris. Tentu saja, meningkatkan satu tingkat tidak selalu berarti kenaikan kelas yang serupa. Misalnya, pedang biduk sebelumnya meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 kali. Setelah menggunakan Black Moon Star, itu akan meningkatkan kekuatannya sebanyak 6 kali lipat. Namun, pedang biduk sudah menjadi pedang spiritual sekarang. Dia tidak akan bisa memalsukannya lagi. Dia sekarang memiliki tujuan yang lebih baik. 9 benua Bud. King Sui segera memikirkan tentang 9 benua Bud begitu dia melihat kemampuan Black Star Moon. Dalam hatinya, 9 sepatu benua adalah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan Arhat Rosary Beds, pedang biduk dan gunung 9 benua. Baginya, sepatu 9 benua sudah menjadi senjata suci kecil. Bagaimana ini dijual? King Sui menunjuk ke arah bintang bulan hitam dan bertanya pada pelayan pria dari sebelumnya. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Bos kami telah memberitahu kami bahwa barang ini tidak untuk dijual. Ini hanya dapat digunakan untuk ditukar dengan barang lain. Pelayan laki-laki itu tersenyum sopan. Oh, saya ingin tahu apa yang bisa saya gunakan untuk menukarnya. Dapatkah saya mengetahui nilai kasarnya? King Sui merasa bahwa dia harus mendapatkan bintang bulan hitam ini. Namun, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya begitu bersemangat untuk mendapatkannya, atau jika orang dengan niat buruk memperhatikan, akan sulit baginya untuk menerimanya. Misalnya, ketika membeli sesuatu, jika Anda memberitahu penjual untuk menyatakan harga dan bahwa Anda akan membelinya berapapun harganya, ini akan menyebabkan penjual merasa bahwa barang yang dimilikinya adalah harta yang tak ternilai harganya. Alhasil, bahkan bisa jadi penjual tak lagi berminat menjual barangnya. Harganya setara dengan kristal iblis senilai 1000 matahari atau 3 inti pada level yang sama. Pelayan laki-laki itu tersenyum sopan. Bisakah kamu memanggilnya? King Sui bertanya setelah dia berpikir sebentar. Ya, tapi bos saya telah memberitahu saya bahwa seharusnya tidak ada tawar-menawar. Selama Anda membayar sesuai dengan harga, Anda bisa langsung mengambilnya. Baiklah, aku membeli benda ini. King Sui menanggapi setelah dia berpikir sebentar. Benda ini tidak lagi dijual. Pada saat ini, suara merdu terdengar. King Sui berbalik dan melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah seorang gadis muda. Dia mungkin belum mencapai usia 20-an. Setidaknya dia masih bisa mengatakan itu. Wanita itu, atau lebih tepatnya, gadis itu, mengenakan kain katun yang mewah. Rambutnya diikat ekor kuda, dipenuhi aura awet muda. Kelima organ di wajahnya tampak sangat indah. Terutama hidung kecilnya. Itu lurus seperti patung giok. Tubuhnya sudah matang sepenuhnya. Dia memiliki tubuh yang ramping dengan lekuk tubuh seperti wanita, terutama 2 puncak di depan dadanya. Mereka tampak sangat tegak dan montok, seolah-olah mereka hampir bisa merobek kemejanya. King Sui tidak tahu apakah dia dianggap sebagai loli. Loli dengan wajah anak-anak namun berpayudara besar. Dia merasa bahwa gadis kecil ini memiliki sedikit kemiripan dengan Xiang Bao dari kota 100 Miles. Tapi sekarang,
Xiang Bao seharusnya lebih tua setengah dari usianya sekarang. Nyonya, Anda di sini, ucap pelayan laki-laki itu membungkuk dan menyapanya. Baiklah, kenapa kamu tidak pergi dan menjaga pelanggan lain? Aku akan menangani ini. Gadis kecil itu terkekeh. Baik, pelayan laki-laki tersenyum sebelum dia berbalik dan pergi. Mengapa ini tidak untuk dijual lagi? King Sui merasa sedikit menyesal sekarang. Dia seharusnya segera membelinya dan pergi. Sekarang, seorang gadis kecil muncul entah dari mana. Selanjutnya, dia adalah nyonya dari toko pandai besi kota kekaisaran. Jika dia mengatakan bahwa itu tidak untuk dijual, apa yang bisa dia lakukan? Mungkinkah dia mengambilnya darinya? Saya ingin menggunakannya sendiri. Tentu saja itu tidak untuk dijual. Gadis kecil itu memegang bintang bulan hitam di tangannya dan berkata sambil tersenyum. King Sui menyadari bahwa gadis itu sebenarnya tidak berencana untuk pergi. Faktanya, dia mengujinya dari waktu ke waktu. Dia merasa bahwa gadis itu sepertinya mengenalnya dan sepertinya dia sengaja datang untuknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggelengkan kepalanya, karena itu masalahnya. Saya pikir saya akan mencarinya di tempat lain saja. Pada saat dia selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Namun, ketika gadis kecil itu melihat ini, dia dengan cepat berteriak, "Tuan King, jangan terburu-buru pergi." King Sui berhenti, sepertinya dia benar-benar mengenalnya. Hanya saja dia tidak benar-benar tahu bagaimana dia belajar tentang dia. "Anda kenal saya?" King Sui memandangi gadis kecil itu dengan bingung. "Saya telah melihat gambar Anda sebelumnya. Saya tidak pernah berharap untuk melihat Anda. Saya tidak berencana untuk bertukar sesuatu dengan Anda. Jika Anda dapat membantu saya dengan sesuatu, saya akan memberikannya kepada Anda." Ucap gadis kecil itu mengedipkan matanya dengan cerdik. "Lupakan. Hanya karena saya pikir benda ini terlihat indah dan saya memiliki kristal iblis yang tidak berguna bersama saya sehingga saya berencana untuk menukarnya. Karena Anda merasa enggan melakukannya, saya juga tidak menginginkannya lagi." Percuma saja. King Sui melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa semakin dia haus akan sesuatu, semakin dia seharusnya tidak mengungkapkannya. Berdasarkan caramu melihat objek ini sebelumnya, aku sudah bisa mengatakan bagaimana perasaanmu tentang itu. Apapun yang terjadi, saya merasa hal ini mungkin sangat berguna bagi Anda. Tuan King, apakah saya benar? Gadis kecil itu memandang King Sui dan berkata sambil berpura-pura tenang. "Ada banyak barang yang bisa berguna buat saya. Seolah-olah saya bisa mendapatkan semuanya. Bagaimana menurut Anda?" King Sui tersenyum dengan santai. Gadis itu tertegun. Bukankah itu selalu terjadi? Setiap orang memiliki banyak hal yang mereka sukai. Bagi setiap orang, hal yang mereka sukai adalah hal yang penting. Sekalipun mereka hanya berhasil mendapatkan salah satu hal yang mereka sukai di tangan mereka, itu juga akan dianggap sebagai semacam berkah. Hek, itu bahkan mungkin dianggap sebagai permintaan yang tidak masuk akal. Gadis kecil itu dengan cepat memutar matanya. "Tuan King, ini berbeda. Itu adalah sesuatu yang bisa Anda dapatkan hanya dengan mengulurkan tangan. Maukah kamu mencoba memperjuangkan sesuatu yang ingin kamu miliki?" Setelah berpikir panjang, King Sui menjawab, "Ini juga baik-baik saja." Lalu katakan, "Bergabunglah dengan Divine Might Royalty." King Sui segera mengambil langkah maju dan pergi. "Hei, jangan pergi." Baiklah, saya akan berhenti membicarakan hal ini dan mengubah kondisi lain." Gadis kecil itu segera menyusulnya dan berkata. Dia merasa sangat kesal. Tanpa disadari, dia sudah dirugikan. King Sui berhenti dan menatapnya. "Sekarang, saya menyadari bahwa saya tidak lagi tertarik pada batu hitam ini. Katakan untuk yang terakhir kali. Jika kita benar-benar tidak bisa mencapai kesepakatan, saya akan pergi." Dasar pelit, bantu saya memperbaiki obat sekali." Saat dia melihat King Sui hendak mengatakan sesuatu, dia dengan cepat menyela, "Baiklah, aku tahu kamu seorang alkemis.
Saya tidak tahu banyak tentang ini. Tetapi saya sadar bahwa Anda sangat pandai memurnikan obat-obatan. Ini seharusnya tidak terdengar terlalu kasar, bukan? Ditambah lagi saya sudah menyiapkan semua jamu. Dia ragu-ragu sejenak dan menjawab, biarkan saya melihat batu itu dan melihat apakah itu sepadan. King Sui tidak punya pilihan. Dia sengaja melakukan ini karena bocah kecil ini seperti rubah kecil. Gadis kecil itu ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkannya kepada King Sui. Sekarang, dia benar-benar takut dia akan mengatakan tidak. Ada begitu banyak alkemis di keluarga kerajaan. Apakah mereka tidak dapat memperbaikinya untuk Anda? King Sui merasa bingung. Tingkat keberhasilan mereka kurang dari 50%. Jangan bilang kalau keluarga kerajaan tidak punya rumput ular emas. King Sui bertanya, bingung. Rumput ular emas hanya bisa membantu menggandakan tingkat keberhasilan. Bahkan jika tingkat keberhasilannya 10% sebelum ini, itu hanya akan berhasil mencapai 20% dengan rumput ular emas. Itu terlalu rendah. Gadis itu menjelaskan dengan nada kesal. King Sui tercengang. Sepertinya dia telah salah paham tentang beberapa hal. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa tingkat keberhasilan penyulingan akan 100% dengan menggunakan rumput ular emas. Sebenarnya, tingkat keberhasilan pemurniannya adalah 100% saat dia menggunakan rumput ular emas. Ini karena tidak peduli obat apa yang King Sui coba perbaiki, dia sendiri sudah memiliki lebih dari 50% tingkat keberhasilan dalam menyempurnakannya. Jika dia menambahkan rumput ular emas, dia secara alami akan memiliki tingkat keberhasilan 100%. Selama tingkat keberhasilan melebihi 100%, kesuksesan akan dijamin. Meski begitu, rumput ular emas masih merupakan barang yang sangat berharga. Lebih jauh, itu juga terdengar lebih logis sekarang. Sepertinya sebelumnya, dia benar-benar salah memahami fungsinya. Itu juga karena tingkat keberhasilannya dalam memurnikan obat-obatan itu sendiri sudah tinggi. Jika tidak, dia curiga bahwa dia akan mengetahui bahwa asumsinya jauh lebih awal. Misalnya, jika dia benar-benar menemukan kegagalan di antaranya, dia secara otomatis akan memahami bahwa rumput ular emas tidak menjamin tingkat keberhasilan 100%. Baiklah, aku berjanji padamu. Tetapi bahkan saya tidak dapat menjamin tingkat 100%. Oleh karena itu, bahkan jika Anda meminta saya untuk membantu Anda menyempurnakannya, Anda tetap harus siap secara mental. Biar saya lihat resepnya dulu. Ini satu-satunya cara agar saya bisa menebak secara kasar tingkat keberhasilannya. Gadis itu dengan cepat menyerahkan perkamen binatang yang menyerupai kristal padanya. Dikatakan bahwa perkamen binatang jenis ini dibuat dengan kulit binatang kristal. Pil cepat agile. Begitu King Sui mulai memeriksa resepnya, dia menyadari bahwa semua ramuan obat yang tertera di atasnya adalah ramuan obat yang berharga. Namun, setelah dia melihatnya, dia merasa itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Bahkan tanpa rumput ular emas, tingkat keberhasilannya masih cukup tinggi. Efeknya juga membuat King Sui cukup terkejut. Itu meningkatkan kecepatan ofensif dan kecepatan keseluruhan konsumen sebesar 50% dan tidak ada batasan untuk kekuatan. Setiap individu hanya dapat mengkonsumsi salah satunya. King Sui merasa sangat kagum saat melihat efek pil obat. Mungkin hanya 50%, tapi jenis pil obat ini khusus disiapkan untuk prajurit tingkat tinggi. Jika prajurit kelas rendah menggunakannya, itu hanya akan menjadi pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Jika semuanya berjalan lancar, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk berhasil menyempurnakannya. Tapi saya tidak bisa menjamin Anda 100%. Putuskan sendiri, King Sui berkata sambil tersenyum. Akankah ada 60% peluang sukses jika kita menggunakan rumput ular emas? Gadis itu bertanya. Iya, baiklah, mari kita perbaiki. Jika gagal, saya hanya akan menganggapnya sebagai nasib buruk, ucap gadis itu dengan tegas. Ini adalah untuk Anda. Gadis itu menyerahkan bintang bulan hitam ke King Sui. Apa yang salah?
Apakah Anda takut saya hanya dapat memurnikan obat dengan setengah hati? King Sui tersenyum dan berkata. Gadis itu tersipu dan tersenyum. Bukankah ini untuk membantumu menenangkan pikiranmu sebelumnya? Jika Anda benar-benar berhasil menyempurnakannya, saya akan berbagi sedikit dengan Anda. Jika hanya ada satu dari mereka, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Bagaimana jika saya berhasil memperbaiki dua? King Sui menyadari bahwa gadis ini memiliki kepribadian yang cukup baik. Gadis kecil itu berada dalam dilema cukup lama. Jika ada dua, saya akan berbagi satu dengan Anda. Baiklah, jika hanya ada dua, aku tidak akan meminta satu pun darimu. Jangan khawatir tentang itu. Setelah saya berhasil menyempurnakannya, saya akan memotongnya dari biaya. Kita akan bertemu lagi di sini besok pada waktu yang sama. Saya hanya tinggal di sana. King Sui menunjuk ke Imperial City Inn yang terletak tidak begitu jauh. Gadis itu pasti seseorang dari keluarga kerajaan. Oleh karena itu, dia harus merasa sangat aman tinggal di Imperial City Inn. Sebenarnya, gadis itu sangat percaya pada King Sui. Dia tersenyum dan mengangguk, "Saya percaya pada Anda. Nama saya Furong. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di sini besok." "Baiklah. Sampai jumpa besok." King Sui tidak tinggal di toko lebih lama lagi dan juga pergi setelah dia selesai berbicara. Bagaimanapun, dia sudah memeriksa hampir semua barang di sini. Sebenarnya, dia tidak terlalu memikirkan bahwa dia akan dapat membeli item yang luar biasa dengan harga yang cukup murah karena sangat sedikit orang yang benar-benar tahu tentang Black Moon Star. Tanpa teknik penglihatan surgawi, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa itu adalah bintang bulan hitam. Namun, dia juga merasa sangat kesal. Ia berhasil menemukan Black Moon Star justru karena dijual dengan harga tinggi. Banyak orang di sisi lain akan berpikir bahwa itu tidak sebanding dengan harganya sama sekali. Satu-satunya hal yang tidak dipahami King Sui adalah mengapa bos di sini akan menjual bintang bulan hitam dengan harga tinggi. Setelah beberapa saat, King Sui juga berhenti untuk memikirkannya. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana, dia kebetulan merantau ke toko ini. Misalnya, mungkin masih ada barang serupa di toko ini tetapi semuanya telah dibawa pergi oleh burung awal sementara dia sendiri tidak menyadarinya. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada pertanyaan apakah itu sepadan. Ini hanya masalah apakah itu akan sesuai dengan kebutuhannya dan apakah itu adalah sesuatu yang dia kagumi. King Sui masuk ke Imperial City Inn. Klan kerajaan dari dinasti kekuatan ilahi tidak lain adalah klan Fu. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa gadis kecil sebelumnya, Furong, adalah seseorang dari klan kerajaan. Selain itu, dia kemungkinan besar memiliki posisi yang cukup tinggi juga. Bagaimanapun, Imperial City Inn masih memegang nama klan kerajaan. Oleh karena itu, tidak hanya menempati banyak ruang, itu juga kelas yang sangat tinggi. Mengenai lingkungan, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tidak peduli seberapa berani seseorang, dia tidak akan berani mencari masalah di Imperial City Inn. Bahkan orang yang mencoba bersembunyi dari orang-orang yang mencoba membunuh mereka akan benar-benar aman di Imperial City Inn. King Sui memesan kamar acak di depan konter. Dia bahkan tidak takut pada klan kerajaan di dinasti kekuatan ilahi. Jika dia benar-benar bertarung melawan seseorang sekarang dan kebetulan juga pertarungan 1 lawan 1, akan mustahil bahkan bagi eksistensi tertinggi di benua barat untuk mengalahkannya. Meski masih awal, King Sui masih memasuki alam Valet Jade Immortal. Sekarang, dia tidak memiliki waktu yang pasti untuk memasuki dunia nyata. Biasanya, dia akan pergi ke sana pada akhir hari dan pergi tidur segera setelah dia keluar. Dia mungkin juga masuk ke sana pada awal hari. Adapun saat ini, dia masuk pada bagian terakhir hari. Setelah masuk, King Sui pertama kali memulai dengan memurnikan beberapa obat. Dia sekarang merasa bahwa memperbaiki obat bukanlah masalah baginya. Namun, dia juga tidak tahu berapa lama dia perlu memperbaiki pil cepat Agile. Jika waktu yang dibutuhkan lama,
dia akan menyempurnakan Black Moon Star besok. Ini adalah hal utama yang ada dalam pikirannya. Proses pemurnian obat masih terbilang cepat. Meskipun King Sui tidak berani menyebut dirinya nomor satu dalam hal memurnikan obat-obatan, dia merasa jauh di lubuk hati bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Suatu hari, dia merasa bahwa dia mungkin bisa berubah menjadi salah satu alkemis terhebat. Membersihkan, memurnikan, memetik obat-obatan, dia melakukan semua ini secara teratur dan teliti. King Sui benar-benar tenang. Sejak dia melakukan lompatan besar dalam kekuatan, sepertinya dia memiliki segalanya dalam genggamannya. Ini adalah kepercayaan diri yang sangat kuat. Pria dengan kepercayaan diri adalah pria yang paling menarik. Tentu saja, kepercayaan diri semacam ini bukanlah tindakan arogansi. Kepercayaan diri tidak diungkapkan melalui ekspresi seseorang, juga tidak diungkapkan melalui kata-kata. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dibuktikan kepada orang-orang melalui tindakan. Seluruh proses pemurnian memakan waktu 49 hari. Dia tidak tahu berapa lama dibutuhkan alkemis lain. Bagaimanapun, King Sui merasa bahwa waktu yang dia butuhkan untuk memperbaiki obat telah mencapai batasnya. 49 hari. Sepertinya pil obat yang membutuhkan 49 hari semuanya adalah pil obat yang bagus. Ini membuat King Sui merasa itu agak memakan waktu. Dia bertanya-tanya apakah waktu untuk memperbaiki obat di masa depan akan diperpendek. Misalnya, dalam waktu 2 atau 3 hari. King Sui segera berbaring untuk istirahat setelah dia selesai memurnikan obat-obatan. Bahkan dengan kekuatannya yang gagah berani, 49 hari terus menghabiskan energinya juga telah membebani dirinya. Oleh karena itu, setelah berhasil, dia segera berbaring untuk beristirahat. Tidur nyenyak seperti ini adalah cara terbaik untuk pulih. Setelah 8 jam, King Sui bangun tepat waktu. Dia membuka Golden Flint Iron Cauldron dengan penuh semangat dan terkejut saat melihat 8 pil obat berwarna hijau muda di bagian bawah kuali. Mereka hampir seukuran ibu jari. King Sui melihat efeknya dan menyadari bahwa itu sama dengan yang dikatakan gadis kecil itu. King Sui segera memasukkannya ke dalam 8 botol porselen. Dia benar-benar ingin mengambil beberapa dari mereka, tetapi dia adalah orang yang memiliki prinsip. Prinsip tidak boleh rusak. Sama seperti dalam beberapa situasi, seseorang tidak boleh mencuri atau merampas barang milik orang lain. Setelah dia menyimpannya dengan baik, King Sui mulai berkultivasi. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa burung api perlahan-lahan menyerap aura berapi-api di sekitar buah nirvanik. Dia tidak tahu sejak kapan buah nirvanik mulai menembakkan aura berapi-api ke sekitarnya seperti menyebarkan asap. Dia tidak tahu apakah itu aura berapi-api yang dipancarkan oleh buah nirvanik itu sendiri atau oleh burung api. Meski begitu, dia masih melihat ke arah burung api dengan rasa ingin tahu saat itu berputar di udara sementara itu menyerap gas merah di sekitar buah nirvanik sedikit demi sedikit. King Sui berhenti melakukan apapun dan hanya melihat saat burung api menelan buah nirvanik. Sudah sangat lama dan hari untuk memakan buahnya akhirnya tiba. Dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada burung api dari memakan buah nirvanik, tapi dia yakin itu pasti akan sangat signifikan. Waktu berjalan sedikit demi sedikit, ini berlangsung hampir 40 hari. Gas merah di sekitar buah nirvanik sudah semakin lemah sementara tubuh burung api di udara tampak seperti kembung dengan udara dan bisa meledak kapan saja. King Sui saat ini juga merasa sangat gugup. Suara kicauan burung api terdengar sangat keras dan jelas. Suara kicauannya yang merdu tidak membuat orang merasa sakit sedikit pun, itu adalah semacam teriakan yang dipenuhi dengan resolusi untuk bertarung. Kuak, tubuh burung api mulai terbakar dengan nyala api. Itu adalah jenis api yang tampak hitam seperti tinta, yang juga membuat tubuh besarnya berwarna hitam. Melihatnya di udara, itu terlihat sangat menakjubkan dan indah. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya meningkat dengan sangat cepat. Setiap kali naik ke kelas baru, suara gemuruh akan terdengar dan lautan api akan muncul.
Hanya saja lautan api ini berwarna hitam dan membuat orang merasa kedinginan. Neraka Inferno, api neraka yang legendaris. Itu adalah sumber api yang dapat segera membakar jiwa. Berkali-kali, burung api meledak dengan api hitam seperti kupu-kupu yang baru saja mengalami metamorfosis. Setelah hal yang sama terjadi beberapa kali, hanya King Sui yang mulai memperhatikan. Ini karena dia bisa merasakan bahaya dari burung api sekarang. 7 kali. Semuanya hanya berhenti setelah burung api berevolusi 7 kali. Pada saat ini, burung api membuka kedua sayapnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.